Oke, sebelumnya Master mau tambahin template nggak buat kita? Boleh. Pertama template untuk ini kan nama ya berarti ya kayak gitu ya. Nama, NIM, terus jangan deh, nama lengkap, nama panggilan, NIM, pesawat favorit. Ya. Lalu juga cafe shop yang sering dikunjungi di Bandung. Lalu dosen terkiller yang menurut kalian. Oke, 6 ya berarti ya. Sok. Perkenalkan, nama gue Davaulia Pramanda Rakmari. Ya. ATMIS 070. Oke. Cafe ya? Apa? Cafe yang Ya, pesawat favorit dulu. pesawat 787 Boeing. Boeing 787. Oke, terus Cafe paling mana ya? yang sering lu kunjungi aja. Jarang cafe. Paling Ya ke udah. Sukras. Apa? Paling Sukras doang. Oke, oh ya udah nggak apa-apa, sama kayak gua berarti ya. Udah kalem. Tapi maksudnya pernah ke kafe mana gitu aja dah. Yang kan, aduh gue suka nih ambience-nya gitu. Yang tuh apa namanya? Lupa namanya, tapi di dago atas, tapi yang pas turunan ada sebelah 1994. Itu nggak tahu. Belum. Nanti habis ini. 1994. Kayaknya itu namanya. Kayak itu namanya. Kayaknya. Ya udah sok. Oh, gue tadi ngulur waktu aja sih biar kalian nanti. Oke. Kenalkan aku Haris Bagus Amar Ramadan, bisa dipanggil Haris. NIM Artemis 054. Terus apa lagi? Kalau pesawat apa ya? Airbus A350. Apa? A350. A350. Oke. Terus kafe jarang sih ke kafe, cuman terakhir diajak tuh ya ke Drezel yang di Apa? Drezel Drezel. yang di Tubis. Oke. Terus apa lagi? Satu lagi. Oh, dosen. Iya, lu belum dosen killer ya? Oh iya. Dosen. Lu ya. Kalau dosen siapa ya? Selalu ini nggak akan ke ini, nggak akan ke Enggak pernah yang yang ini deh. Terkiller yang aja sih. Yang lu nggak suka, yang lu nggak suka. Siapa? Bentar. Davala dulu biar. Oke, ya udah. Dulu. Ya udah. Pak Isan. Ah, ya udah. Satu pemikiran. Kenapa? Karena terlalu motivasi. Wah. Udah. Maksudnya Apa? Gue gitu. Gue tahu jawaban lu, kalem. Soalnya gue waktu itu diajarin dia, gue tahu. Gue tahu kenapa. Oke, ya udah. Oke. Stop. Loh. Pak Tata Cipta Dirgantara. Oke, siap. Oke. Ini. Terus sekarang Master kenalin diri sendiri. Formatnya nama lengkap, terus angkatan, NIM sama jabatan di KMPN. Oke. Ini gue oke. Perkenalkan, nama gue Benedik Julian Batubara. Gue biasa dipanggil Bene. Gue Apollo 066. Dan jabatan gue di KMPN itu sebagai staf Karkom. Ya. Tahu gak? Staf apa? Karkom, lu tau gak Karkom apa? Karkom. Gak tahu. Oke. Nanti Oke, itu Karkom itu karya kompetisi. Jadi buat buat plotting orang-orang KMPN buat ikut lomba sama publish karya gitu. Tuh. Oke, terus Oke, pertanyaan. Kan di Karkom. ya. Berarti kompetisinya termasuk kayak lebih ke arah mana kompetisinya? Oke. Kayak sports kah? Oke. Udah? Sip. Oke, kalau gua kompetisinya itu sebenarnya ada cangkupannya sebenarnya. Tapi cangkupan itu berkaitan sama kedirgantaraan sama ya ini deh, engineering deh, kayak energi, kayak misalkan bidangnya engineering mesin kayak gitu-gitu lah. Dadah. Nah, udah kayak gitu lah pokoknya. Udah. Oke. Terus salah satunya Menene UI. yang MMN UI. Ya, yang itu lah pokoknya lah. Ya. Gue lupa juga tulisannya. Kayak gitu. Terus aku nanya pengalaman sama kayak
acara yang udah Master ikutin lah. Pengalaman Sama yang menjadi ada jabatan di acara-acara di KMPN. Oh, maksudnya lu nanya jabatan gua apa aja yang ada di acara KMPN? Oke. Pertama, mungkin gua dari awal kali ya. Jadi pasti kepanitiaan pertama kalian di KMPN adalah Wisokto, bener ya? Iya. Oke. Gua dulu waktu itu panitia lapangan. Oke, udah ya panitia lapangan. Lalu Wispril. Wispril itu lagi. Wispril gua sebagai panitia lapangan lagi. Oke. Oke. Sonic sebagai apa gua? Klakson. Oke ya. Nah tapi kalau KMPN itu kayak apa istilahnya ya? Intinya kalian bukan hanya soal berhimpun di acara-acara besar aja sebenarnya, tapi banyak hal lah istilahnya. Misalkan gua kan ngurus Karkom itu gua ada ngurus sebagai, jadi nanti bakal ada yang namanya Dirgantara Fair. Nanti lu pada ikutan deh boleh. Jadi itu tuh nanti bakal ada orang-orang wisuda ini mempublish karyanya, TA-nya, topiknya. Nanti bisa presentasi. Nah, nanti kalian bisa cari tahu lah itu kayak nanti TA-nya kalian apa kayak gitu-gitu lah. Jadi bakal banyak lah acara-acara menarik, aman aja. Kalem-kalem. Oke, sosmas kayak gitu banyak lah. Pertanyaan dari gua, tantangan terbesar selama ber-KMPN. Tantangan terbesar selama ber-KMPN lah ya. Gitu. Kalau tantangan besarnya, jujur tantangan terbesar itu awalnya itu dari awal-awal ketika gua sama kayak kalian lah, gua kayak ya apa sih kayak nih wawancara gitu kan ya, kayak ikut D1 sampai D5 gitu kan, kayak gitu kan ya kan. Iya gak sih? Bete gak sih lu? Bete kan? Kayak apa sih gitu kayak ya kayak gitu-gitu dimarah-marahin kan. Nah, jadi istilahnya kayak dari situ tuh kayak ngerasa kayak apa ya istilahnya ya, ini tuh bakal benefit gak sih ke depannya kayak gitu kan, kayak ini gue worth it gak sih kayak lu pada nih masuk ITB susah-susah, tapi menurut lu pada kayak worth it gak ya gue ke depannya gitu, karena gue udah pusing-pusing gitu. Nah tapi emang worth it untuk KMPN, karena KMPN itu menurut gue kayak emang kita itu orang-orang yang posisinya punya apa ya, punya kesukaan, punya minat yang istilahnya hanya kita doang gitu ya. Jadi itu tuh membuat kita itu jadi kayak semacam eksklusif, hanya orang-orang ini nih kayak gini nih. Dan dari situ tuh caranya kayak apa ya istilahnya ya. Misalkan tadi ikut yang SpaceX gak? Oh enggak. Nah kayak gitu kan, kayak mungkin orang-orang kayak ngelihat ke SpaceX itu kayak kerasa ya perusahaan yang apa ya istilahnya, yang sulit buat dimasukin gini-gini kan. Tapi bagi kita itu kayak semacam ada orang yang masuk sana gitu, kayak gitu maksud gua. Jadi kayak pasti bakal banyak acara-acara keren lah gitu, lu pada bisa ikutan gitu. Ya namanya berhimpun ya, ada namanya esensi, ada namanya urgensi gitu. Esensi dan urgensi berhimpun. Jadi kayak nanti kalian akan nemuin esensi sendiri himpunan itu. Bro, tadi gue udah RSVP. Oh lu udah RSVP? Iya. Walah. Kenapa? Wawancara ini? Iya. Gue yang RSVP. Lu juga RSVP juga? Oh ya udah. Aman. Oke. Nah, sok lanjut. Alasan kenapa Master Bene mau jadi ketua pelaksana Sonic. Ini berarti pertanyaannya khusus kayak ke gua gitu ya? Oke. Gini. Gua itu paling suka menunjukkan hal-hal hebat. Kenapa? Karena gini, karena misalkan nih pohon itu deh. Pohon itu tuh kayak gue bahkan mau ngebuat semacam kegiatan supaya gue bisa memberikan pohon itu indah. Paham gak sih? Kayak gitu. Atau gunung. Jadi gue kayak sebagai tour guide-nya. Gue tour guide-nya, ini gunung ini bisa dilihat indah. Dan untuk melihat gunungnya ini itu perlu apa? Posisi yang tepat. Supaya posisi yang tepat itu kayak ngeliatnya kayak jadi lebih wah keren gitu. Apa kayak itu kan ya, kayak ya kalian harus naik gunung dulu supaya ngeliat yang indah kan, kayak naik dulu gitu. Nah itu tuh yang disebut sebagai profil. Jadi kayak ada posisi tertentu di mana kalian tuh bisa melihat KMPN bisa lebih indah lagi gitu maksud gua. Maka dari situ tuh kayak motivasi gua bisa naik karena hal itu. Bayang ya berarti ya. Nah, kelas ya. Oke, tarik. Oke, udah. Sok. Wala lama banget. Oke, enggak apa-apa. Oke. Mau nanya kan udah banyak pengalaman di KMPN, terus juga banyak juga tantangan yang harus dihadapin. Dari selama di KMPN udah dapat apa aja dari berhimpun di KMPN? Oke, kalau gue itu yang pertama berhimpun itu gue dapat potensi terbaru gue. Kayak gue itu dulu ya waktu sebelum masuk KMPN itu tuh gue ngerasa kayak, lu pernah gak sih ngeliat kayak
kuliah bakal serem gak sih, kayak bakal ada circle ya kan, ada ya kayak gitu ya, kayak bakal ada circle yang dominasi apalah itu kayak gitu lah. Nah gue tadi dulu mikirnya gitu karena ya gue sebenarnya ya deket lah sama anak FTMB, tapi maksudnya waktu gue fakultas ya, tapi gue ngerasa kayak apa istilahnya, masih gue kan punya empati juga ke orang, jadi ada beberapa orang yang gue ngerasa kayak dia itu merasakan yang namanya kayak ya mereka cuma datang kuliah pulang kuliah gitu. Itu jadi kayak semacam belajar doang lah, bukan berarti belajar salah ya, tapi belajar doang gitu maksudnya, belajar ya kupu-kupu lah, akademik gitu, kayak gitu banget gitu. Nah kalau menurut gue dari situ ternyata ada satu hal yang menarik di ITB adalah himpunannya. Ya itu kayak benar-benar himpunan itu tuh semakin dekat sama alumni. Serius, bener-bener kalian tuh bisa sedekat itu sama alumni, kayak lu mau nanya apa ya gua nggak tahu ya lu sukanya tarik apa, kayak lu mau nanya tentang kedirgantaran apapun lu bisa nanya alumni gitu. Langsung. Iya, serius. Nanti gua kenalin deh kalau misal lu ini mau gua kenalin nanti. Pokoknya intinya lu bisa nanya kayak lu mau nanya kayak kerja ini gimana, magang ini kayak gimana, lu bisa nanya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kayak istilahnya lu bisa dapat relasinya itu menurut gua. Relasi pentingnya itu karena istilahnya kan karena kita apa ya istilahnya, kita punya minat yang sama lah. Lu masuk di Dirgantara gue yakin punya minat yang sama gitu, karena ya pesawat kah, roket kah, apalah gitu, kayak gitu gitulah. Tapi istilahnya dari situ tuh kayak enak, ngobrol nyambungnya itu enak gitu loh. Jadi kayak lu ketemu orang-orang yang tertarik ini tuh kayak dihimpun gitu loh, kayak dihimpun dijadiin satu wadah, itu jadi enak gitu, karena lu bisa lebih ngobrol lebih enak kayak gitu gitulah. Itu yang pertama. Kedua, gue dapet ilmunya ini gue dapetin implementasi dari apa yang ada di akademik. Misalkan untuk merancang suatu misalkan kita anggap aja wisuda deh, itu perlu yang namanya design thinking. Design thinking kalian udah dapetin di mana? Ya. Design thinking pada kalian pada dapat materi itu di mana? PRD kan? Nah, implementasinya itu kalian bisa gunain itu di wisuda atau di Sonic. Itu. Jadi soalnya kayak oh bener ya, ternyata yang kata dosen itu ternyata emang ada semacam desirable-nya, ada semacam efektivitasnya kayak gitu. Itu dihitung juga. Karena kita anak teknik berpikir secara sistematis bagaimana untuk bisa manage people juga. Kita juga harus punya skill kayak gitu. Bukan hanya manage mesin aja tapi people juga gitu. Kayak gitulah. Nah, itu yang kedua. Ya itu menurut gue yang paling oke banget lah gitu. Oke, sorry kepanjangan ya. Ini siapa? Oh iya, sok. Oh iya, Cukup. udah cukup. Makasih banget Master Ben. Iya, aman.